Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 34. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kamu sudah tahu ada yang salah dengan hati Yin dan Yang. Mendengar ini, mata Su Sueying tiba-tiba bersinar, dan suara Qing Yue tiba-tiba menjadi dingin. Pada saat ini, dia juga tidak ingin berselisih dengan Xiao Yan, meskipun Xiao Yan tidak takut pada hal tersebut. Itu tertulis di sarkofagus, tetapi aku baru menemukannya setelah kau memurnikan hati Yin Yang milikmu. Kau tidak menemukannya. Xiao Yan segera menjelaskan bahwa wanita ini tidak semudah berbicara seperti sebelumnya, dan mereka tidak setuju dan berkata mungkin itu tamparan di wajah. Pipi Su Sueying berfluktuasi, dan dia jelas sangat marah. Tentu saja, dia tidak akan baik-baik saja melihat apakah ada pesan di dalam dinding peti mati, dan jika ada, dia tidak akan dilemparkan ke dalam tampilan ini. Su Sueying juga jelas bahwa untuk menyerap kekuatan hati Yin dan Yang, ada cara lain selain kombinasi Yin dan Yang, yaitu memurnikan manik-manik hitam dan putih secara bersamaan. Tuan Muda Xiao Yan, saat pipi Su Sueying berubah, energi Yin murni di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Dia menatap Xiao Yan, dan suaranya yang dingin tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut lagi. Ada apa? Jika orang biasa diperlakukan dengan lembut oleh kecantikan Bak Pri ini, mereka mungkin akan melunakkan tulang mereka, tetapi Xiao Yan merasa ada yang tidak beres dan segera berkata dengan waspada. Gadis kecil itu ingin meminjam manik-manik hitam dari tubuhmu. Jika pengepungan itu berhasil diselesaikan, dia pasti akan memberikan hadiah yang memuaskan kepada putranya, kata Su Sueying dengan lembut. Ini tidak terlalu bagus. Guru pernah memberi instruksi bahwa kamu tidak boleh menghancurkan tubuh seorang anak laki-laki sebelum kamu berkultivasi ke Kaisar Do Bintang 7. Kata Xiao Yan sambil tersenyum sinis. Ini tentu saja omong kosong Xiao Yan. Dia tidak memiliki guru untuk membimbingnya, dia juga tidak memiliki aturan yang mengatakan bahwa dia tidak boleh menghancurkan tubuhnya di hadapan Kaisar Do Bintang 7. Tuan Muda, harap tenang saja, Anda tidak perlu seorang pria dan seorang wanita berhubungan seks untuk mendapatkan energi yang dari seorang pria. Bahkan jika putranya telah menelan manik-manik hitam, gadis kecil itu memiliki cara lain untuk mengeluarkannya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Su Sueying mengepalkan tangannya sedikit, lalu tersenyum tipis, berkata, Xiao Yan, berhati-hatilah, wanita ini mungkin ingin dengan paksa mengekstraksi jantung Yin dan Yang hitam dari tubuhmu, jantung Yin dan Yang hitam telah ditelan olehmu, dan kekuatan api yang mengerikan di tubuhmu kini telah memurnikannya. Untuk menyerap kekuatan Yin dan Yang, kamu harus menggabungkan Yin dan Yang, jika kamu diekstraksi dari energi manik hitam ini, kamu pasti akan merusak fondasinya, dan akibatnya akan sangat serius. Suara Raja Naga Emas tiba-tiba terdengar serius di hati Xiao Yan. Hehe, kalau diperoleh dengan cara Yin dan Yang biasa, kedua belah pihak bisa mendapatkan banyak keuntungan, tapi wanita ini jelas sangat menyendiri, bahkan pahlawan muda seperti Wu Huan sulit dilihat, tentu saja tidak mungkin menggunakan cara seperti itu untukmu, jadi kamu tidak boleh bermimpi orang akan memberimu tubuh yang bersih. Jadi sekarang wanita ini kemungkinan akan membuka perutmu dan mengeluarkan manik-manik hitam. Sial, wanita ini sangat kejam. Mendengar perkataan Raja Naga Emas, kulit kepala Xiao Yan pun ikut mati rasa. Tanpa ragu, dia berkata, Nona Su sebaiknya cari orang lain saja. Aku benar-benar tidak cocok. Anda, mendengar ini, mata Su Sueying menjadi marah, kata-kata Xiao Yan terlalu kasar. Tuan Muda Xiao Yan, saya katakan bahwa tidak peduli seberapa besar kerugian Anda, saya akan menggantinya beberapa kali lipat. Namun, meskipun dia marah, Su Sueying jelas sangat menahan diri. Bahkan saat ini, dia masih menarik napas dalam-dalam, cobalah untuk bersikap selembut mungkin. Tidak tertarik, selamat tinggal. Namun, Xiao Yan tidak mendengarkan kata-katanya, mengepalkan tinjunya, lalu melesat mundur. Pada saat yang sama, sebuah penggaris berat muncul di bawah kakinya, dan ketika telapak tangannya mengepal, penggaris kuno api abadi melesat keluar. Ledakan. Ketika Xiao Yan melangkah mundur, kekuatan api di belakangnya juga berlari dan menghantam gerbang perunggu. Kekuatan yang kuat itu sebenarnya tidak perlahan mendorong gerbang perunggu yang tertutup itu terbuka. Brengsek, Xiao Yan juga terkejut. Kekerasan gerbang batu ini jauh lebih besar daripada gerbang batu biasa,
dan bahkan jika dia memikirkannya, dia untuk sementara tidak dapat keluar. Xiao Yan juga menatap wanita King Lian itu dengan ekspresi berbeda dengan waspada. Melihat pemandangan ini, sorot mata Su Sueying juga dingin, dan kondisi tubuhnya tidak memungkinkannya untuk menunda lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya, dan teratai biru di bawah kakinya pun meledak, lalu seperti kabel biru di langit, terbang ke arah Xiao Yan. Karena Tuan Muda Lindong tidak mau bekerja sama, gadis kecil itu akan tersinggung. Melihat Su Sueying akhirnya bergerak, wajah Xiao Yan juga sedikit tenggelam, tubuhnya melonjak dengan energi dendam, dan kilau putih susu meletus dari penguasa kuno api abadi. Ding-ding, percikan api meletus dari udara, dan setiap kali Xiao Yan melakukan kontak dengan King Su, Xiao Yan merasakan kekuatan anti guncangan yang sangat kuat datang dengan dahsyat. Kekuatan ke bawah itu masih menyebabkan Xiao Yan terhuyung mundur dengan cepat, dan rasa manis mengalir ke tenggorokannya. Bahkan jika kekuatan wanita King Lian di depannya ditekan oleh serangan kaisar, kekuatan antara dia dan Su Sueying terlalu besar. Wah, di udara, bayangan biru menari-nari di seluruh langit, dan sebelum dia menyadarinya, bayangan itu berubah menjadi cahaya biru, menyelimuti Xiao Yan sebanyak mungkin, dan jangkauan gerakannya semakin mengecil. Set, dengan jangkauan gerakan yang terbatas, penguasa kuno api yang berbeda milik Xiao Yan tidak dapat dikerahkan sepenuhnya. Jika dia tidak hati-hati, dia langsung diserbu oleh King Suo, langsung menjerat Xiao Yan. Setelah menundukkan Xiao Yan, Su Sueying berjalan perlahan di atas King Lian. Dia menatap mata Xiao Yan yang marah, tetapi tidak berbicara. Yan merasa tubuhnya tidak bisa bergerak di bawah kendali api biru. Berengsek, matanya berkedip-kedip liar, Xiao Yan meraung dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia juga sedang mempersiapkan benih-benih teratai api besar untuk perlahan-lahan menyatu di tangannya. Api biru di tangan giok wanita King Lian melonjak. Melihat Xiao Yan tertahan, api biru sekali lagi mengembun dan memasuki tubuh Xiao Yan tepat di bawah mata Xiao Yan. Menyinggung perasaan anaknya, wanita King Lian perlahan memancarkan aura dingin. Bagaimana mungkin, hati Yin dan yang hitam benar-benar dimurnikan olehmu? Wanita King Lian itu juga merasakan ketika api memasuki tubuh Xiao Yan. Tidak ada manik-manik di tubuh Xiao Yan, tetapi hanya ada tumpukan cairan hitam yang mengandung energi yang mengerikan. Saat api cian memasuki tubuh Xiao Yan, dia tiba-tiba menemui rintangan dari 23 jenis api yang berbeda di tubuh Xiao Yan, dan sepertinya ada sesuatu yang akan meletus di bagian terdalam tubuh Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan telah lama dimurnikan menjadi tumpukan cairan hitam, dan tampaknya dia telah melihat daya tarik yang fatal, dan akan meledak keluar. Tunggu, volatilitas ini. Namun, saat geraman rendah Xiao Yan terdengar, Raja Naga Emas tiba-tiba menjawab. Saat Raja Naga Emas memasuki tubuh Xiao Yan dari api cian milik Su Sueying, dia merasakan sesuatu yang familiar di tubuh Su Sueying. Tunggu, aku akan menjadi dewasa. Mendengar jawaban ini, Xiao Yan hampir muntah darah. Apa itu di dahimu? Wanita King Lian pun terbangun pada saat ini, kemudian matanya sedikit terbelalak, menatap Xiao Yan dengan sepasang mata berkaca-kaca. Saat api cian milik Su Sueying memasuki dahi Xiao Yan, dia seperti menemukan sesuatu yang familiar pada Xiao Yan. Topi Su Sueying telah jatuh, dan kerudung tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di matanya. Dia ingat dengan jelas apa yang dikatakan gurunya. Kamu pergi berlatih untuk perjalanan ini. Jika kamu bertemu seseorang dengan pola ini di dahinya, kamu pasti bukan musuh. Jika kami menemukannya, kami akan membawa orang itu kembali dengan segala cara. Kami menyimpan barang-barang yang sangat penting untuk diberikan kepada orang ini. Kata-kata yang diucapkan guruku terngiang-ngiang di pikiranku. Su Sueying juga sedikit mengernyit. Dari kontak dengan Xiao Yan tadi, dia jelas merasakan bau garis-garis pada pria di depannya. Terlebih lagi, ketika dia bersembunyi di reruntuhan ini sebelumnya, dia juga tahu nama pria di depannya. Xiao Yan, juga bermarga Xiao. Apakah itu tanda klan? Su Sueying dan sektenya selalu menyimpan sisa-sisa tanda klan, jadi dia sangat jelas tentang kemunculan pola ini dan kekuatan yang dipancarkannya. Apa-apaan itu di dahimu? Su Sueying perlahan menjadi tenang dan berkata kepada Xiao Yan setelah terkejut sesaat. Ini adalah rahasia pribadiku, tidak perlu kuberitahukan padamu. Xiao Yan pun berkata dengan tenang. Su Sueying juga secara paksa menekan kelainan dalam tubuhnya, lalu mengalihkan ki pertempuran cian dari seluruh tubuhnya untuk berkumpul di tangan gioknya, dan menyerang Xiao Yan. Baru saja dia merasa bahwa apa yang muncul di dahi Xiao Yan sepertinya adalah perkataan tuannya, jadi dia harus memastikan beberapa hal. Ledakan, dentuman. Doki berwarna cian mengandung kekuatan yang mengerikan, panas seperti lahar cair dan dingin seperti es.
Brengsek, mengapa wanita ini gila? Mungkinkah dia benar-benar ingin mengambil hati Yin dan Yang hitam yang telah aku murnikan? Xiao Yan pun mengumpat dalam hati, wanita ini memang tidak enak untuk dihadapi, bermain kartu di luar kebiasaannya sungguh membuat Xiao Yan terkejut. Menghadapi fluktuasi yang begitu mengerikan, Xiao Yan mengerutkan kening karena konsentrasinya, karena dia merasakan kekuatan penghancur dari ki pertempuran ini, dan dia jelas berencana untuk memulai dengan putus asa. Meskipun kekuatan Su Suiying saat ini telah ditekan ke level puncak Dou di bintang 3, tetapi bagaimanapun juga, kekuatan sejatinya terlalu kuat untuk Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, bahkan jika dia sekarang menghadapi Su Suiying yang menekan kekuatannya, Xiao Yan tidak memiliki peluang untuk menang. Itu adalah penindasan mutlak. Api putih susu perlahan menempel pada permukaan tubuh Xiao Yan dan penguasa kuno api yang berbeda, dan Xiao Yi juga menatap Su Suiying di depannya dengan alis yang sedikit marah. Deng, deng, deng. Jejak telapak tangan Qian yang mengerikan dan dendam Hengguji yang putih susu saling bertabrakan dengan ganas. Tiupan-tiupan. Xiao Yan juga memuntahkan seteguk darah setelah serangan itu. Ahem, ahem. Wanita gila ini benar-benar kuat, dan tingkat kesombongannya saja sudah jauh melampauiku. Xiao Yan memuntahkan seteguk darah, lalu mengeluarkan sejumlah besar pil obat dari cincin itu dan memakannya. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan pil obat tingkat tinggi ini, lalu dia melirik Su Suiying sedikit. Oh, Su Suiying jelas tidak menyangka Xiao Yan ini begitu kuat. Telapak tangan tadi tampak biasa saja, tetapi hanya dia yang tahu bahwa telapak tangan itu adalah gabungan kekuatan Doqi dan Seng Yan miliknya sendiri, dan kekuatannya bahkan lebih kuat daripada Kaisar Do bintang 4. Hanya bisa menghindari tepian untuk sementara. Xiao Yan benar-benar hanya memuntahkan darah dan kemudian mundur beberapa langkah, yang sungguh mengejutkan Su Suiying. Tuan, apa yang Anda maksud dengan fluktuasi yang familiar? Xiao Yan juga merasakan tekanan yang sangat besar selama pertempuran tadi. Bahkan jika kekuatan Su Suiying ditekan sekarang, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Wanita di depanmu sungguh tidak mudah. Berusahalah sekuat tenaga untuk memotivasi tanda klanmu, jika aku mengharapkannya menjadi baik. Raja Naga Emas berkata dengan hati-hati sambil menatap Su Suiying di depannya. Tuan, bukankah mereka mengatakan bahwa Anda tidak boleh mengaktifkan tato klan sebelum tiba di Dosian? Saya ingin tahu rahasia apa yang ada di sini. Xiao Yan juga setuju dengan apa yang dikatakan gurunya, Raja Naga Emas, dan tidak banyak bicara. 3 transformasi misterius Skyfire. Transformasi pertama, transformasi kedua, transformasi ketiga. Tiba-tiba, telapak tangan Xiao Yan membentuk jejak telapak tangan bagai kilat, dan hanya dalam hitungan detik, 3 transformasi misterius api surgawi pun terbuka sepenuhnya. Di saat yang bersamaan, aura dalam tubuh Xiao Yan pun tiba-tiba meningkat. Almarhum Samsung Dodi. Puncak Samsung Dodi bintang 4,5 langkah. Ki pertempuran yang membara dan ganas dengan cepat berputar di dalam tubuh Xiao Yan, dan suhu yang membara perlahan-lahan menembus keluar, dan akhirnya menembus ke dalam pembuluh darah. Dengan infiltrasi suhu tinggi ini, darah yang mengalir di pembuluh darah tiba-tiba bertambah cepat. Dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, Xiao Yan mampu merasakan bahwa tampaknya ada kekuatan aneh yang bergerak cepat melalui pembuluh darah. Ketika melihat tujuannya, itu adalah tempat di antara kedua alisnya. Ketika energi aneh di tubuh Xiao Yan dipindahkan, alis Xiao Yan di dunia luar berangsur-angsur memancarkan sedikit kecemerlangan, dan samar-samar, pola alami perlahan muncul, dan segera setelah yang ini. Sepertinya ada garis-garis lain yang mengikuti dengan saksama. Su Suiying hanya bisa melihat alis Xiao Yan, pola ungu merah, dan titik kecil muncul perlahan. Melihat pemandangan ini, temperamen Su Suiying yang acuh tak acuh juga tertegun sejenak, dan kemudian ada sedikit keheranan di matanya, apakah ini perasaan? Sejak Xiao Yan melakukan 3 transformasi misterius api surgawi, Su Suiying merasakan fluktuasi yang lebih hebat dari dahinya. Fluktuasi itu persis seperti pola misterius yang tertanam dalam sektenya. Dalam keheranan Su Suiying, garis aneh di alis Xiao Yan juga perlahan jatuh dalam lintasan yang lambat namun sangat tegas tanpa jeda sedikit pun di tengahnya, tampaknya penuh dengan keindahan yang mengalir. Aku benar-benar bertemu denganmu. Su Suiying memegang bibirnya dengan lembut menggunakan tangan gioknya, jadi dia tidak terlalu terkejut. Di bawah keterkejutan Su Suiying, jejak terakhir dari pola itu akhirnya selesai dengan kecepatan yang lambat, dan tepat saat jejak kekuatan terakhir jatuh, pola klan ungu merah misterius tiba-tiba muncul di Xiao Xiao. Di dahi yang menyala-nyala. Aduh, pada saat pola klan terbentuk, aliran darah di tubuh Xiao Yan tiba-tiba bertambah cepat, dan rasa lega yang aneh mengalir melalui pembuluh darah, perlahan-lahan melewati seluruh tubuh. Huhuhu, pola klan mulai terbentuk,
mata Xiaoyan yang tertutup juga tiba-tiba terbuka, cahaya ungu di matanya bersinar terang, dan setelah beberapa saat, cahaya itu berangsur-angsur menjadi terampil, dan pola klan Tao di antara kedua alisnya juga menempel di dahinya di bawah gerakan pikirannya, seolah-olah itu alami. Xiaoyan menghela napas panjang, dia ingat dengan jelas apa yang dikatakan leluhurnya Xiao Xuan. Bahkan jika garis klan di tengah alisnya menghilang, dia bisa merasakan bahwa saat ini, di bawah alisnya, ada cahaya energi aneh yang mengambang. Dengan garis klan seperti ini, di masa depan, 3 transformasi misterius Tianhuo tidak akan diperlukan. Buka lagi, selama pikiranmu bergerak, pola klan ini akan menjadi teknik rahasia yang paling sempurna. Tetapi bagaimanapun juga, benua Doudi berbeda dengan benua Doqi, dan tetap saja diperlukan untuk mengaktifkan 3 transformasi misterius api surgawi untuk mengaktifkan tanda klan. Apakah kamu dari klan Xiao? Su Suiying juga menggigit bibirnya sedikit, dan berkata kepada Xiaoyan yang memotivasi garis klan. Ketidakpedulian menolak orang yang berjarak ribuan mil tidak lagi ada dalam kata-kata. Bagaimana dia bisa tahu tentang klan Xiao? Ada juga kilatan keterkejutan di mata Xiaoyan. Dia tampaknya ada hubungan darah dengan keluargamu. Raja Naga Emas pun berbicara perlahan. Apa maksud Su Guliang dengan ini? Xiaoyan juga mengerutkan kening. Mengenai tanda klan, anehnya setelah memasuki benua Doudi, dia tidak merasakan sedikit pun jejak kekuatan tanda klan lainnya. Masuk akal jika leluhur keluarga Xiao berhasil menembus Doudi di benua Doqi dan dipromosikan ke benua Doudi sejak 10.000 tahun yang lalu, jadi mengapa saya tidak dapat merasakan aura kekuatan garis keturunan saat saya datang ke benua Doudi? Mungkinkah keluarga itu telah mengasingkan diri atau punah? Kemudian, ketika dia menerima warisan Fenjue asli yang dijaga Tuo Shegudi, pendiri Fenjue, yang juga merupakan guru dari guru Tuo Shegudinya sendiri pernah berkata. Xiaoyan mengingatnya dengan jelas. Jangan aktifkan pola klan sampai Anda mencapai level Dosian. Xiaoyan tidak mempunyai keraguan sedikit pun terhadap keaslian kata-kata tersebut, sebab dari kata-kata tersebut dia juga dapat merasakan bahwa pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di dalamnya. Cincin yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Tuo She dan tuannya Raja Jinlong juga pasti mengetahui sesuatu, tetapi mereka tidak cukup kuat dan mereka tidak akan dengan mudah memberitahu mereka. Tidak apa-apa, aku hanya ingin memastikan sesuatu. Su Suiying menatap kening Xiaoyan dengan saksama, lalu menoleh ke arahnya dengan sedikit dendam. Jangan khawatir, api ini bisa menyembuhkan sebagian lukamu. Su Suiying sepertinya melihat luka Xiaoyan. Lagu apa yang dinyanyikan ini? Xiaoyan juga bingung. Meskipun wanita King Lian ini benar-benar cantik dan kuat, dia jelas ingat bahwa wanita di depannya hanya ingin membunuh Xiaoyan secara langsung untuk mengambil hati Yin dan Yang Hitam, tetapi sekarang sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Su Guliang, kamu siapa? Xiaoyan tercengang. Karena kamu berasal dari keluarga Xiao, maka kita bukanlah musuh. Su Suiying memiliki emosi yang berbeda di balik cadarnya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Aku ingat bahwa keluarga Xiaomu juga merupakan ras yang sangat kuat di benua Doudi ini, dan banyak dari mereka memiliki beberapa kekuatan sektarian yang melekat pada keluargamu. Dan di benua Doudi ini, beberapa ras yang terpisah atau sangat kuat akan memiliki beberapa ras yang kuat sebagai bawahan. Di satu sisi, itu untuk membuat keluarga lebih kuat, dan di sisi lain, itu juga karena keluarga tidak nyaman untuk mengambil tindakan dan membiarkan mereka melakukan sesuatu secara diam-diam. Wanita di depanmu seharusnya salah satu dari mereka. Dengan kata lain, dia adalah pelindung keluargamu. Raja Naga Emas pun berkata, Tuan, kalau begitu mengapa aku tidak bisa merasakan sedikit pun kekuatan pola klan? Klan Xiao juga bertanya dengan bingung. Keluarga Xiaomu memang tiran di benua Doudi, tetapi mereka juga menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu dan banyak musuh, yang kemudian menyebabkan keluargamu. Sepertinya aku sudah bicara terlalu banyak, jangan khawatir, klan Xiaomu juga sangat kuat di benua Doudi ini, monster tua mana dari leluhurmu yang tidak semudah itu mati, saat kekuatanmu mencapai titik itu aku secara alami akan memberitahumu, kalian yang lain sekarang tidak perlu tahu. Raja Naga Emas juga berkata sambil terbatuk, jelas dia sepertinya baru saja membocorkan mulutnya ke keluarga Xiao, dan kekuatannya saat ini tidak cukup baginya untuk mengetahui hal ini. Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan oleh gurunya, Raja Naga Emas, dan dia juga punya rencana di dalam hatinya. Jika memang begitu, dia akan terlebih dahulu meningkatkan kekuatannya untuk menemukan misteri keluarga, Suner dan yang lainnya. Benua Doudi tidak lebih baik dari benua Doqi. Para jenius dan orang-orang kuat di sini hanya akan lebih menonjol daripada benua Doqi, dan tanpa dukungan yang kuat, menemukan kekasih dan keluarga akan sulit. Kemudian dia menatap Su Suiying,
dan garis-garis di dahinya menjadi semakin serius. Su Sueying juga memperhatikan Xiao Yan dengan saksama, lalu melihat semangat api di bahunya dan garis-garis di dahinya. Lupakan saja, lupakan saja. Bei menggigit bibirnya. Guru saya pernah berkata bahwa saya pergi berlatih untuk perjalanan ini. Jika saya bertemu seseorang dengan pola ini di dahinya, saya pasti bukan musuhnya. Jika kita menemukannya, kita akan membawa orang itu kembali dengan segala cara. Kita menyimpan barang-barang yang sangat penting untuk diberikan kepada orang ini. Kata-kata Su Sueying yang seperti lonceng perak bergema di aula. Kemudian pupil mata Xiao Yan mengecil rapat, dan saat dia melihat pola yang familiar di tangan Su Sueying, pola itu perlahan terangkat. Bagaimana mungkin? Xiao Yan juga terkejut, karena dia merasakan gelombang homologi dari pola di tangan Su Sueying. Setiap langkah kaki giok Su Sueying akan membawa sedikit rasa dingin. Dia berjalan pelan ke tempat Xiao Yan berada, dan garis-garis di tangannya menjadi semakin terang. Bagaimana kau bisa memiliki tanda klan ini? Teriak Xiao Yan. Karena Xiao Yan sangat menyadari apa yang dikatakan leluhur Xiao Xuan. Garis keturunan klan Xiao mereka tidak lahir karena kekuatan darah, tetapi dirangsang oleh 3 transformasi misterius api langit yang mereka praktikkan dan kekuatan darah. Karena disebut garis keturunan klan, maka pastilah sumber kekuatan darahnya. Wanita di depannya ini sepertinya tidak memiliki darah klan Xiao, jadi mengapa ada garis keturunan klan ini? Ini rahasiaku, kau tak perlu tahu, kau hanya perlu tahu bahwa kita bukanlah musuh. Bibir tipis Su Sueying sedikit terbuka, menghadap Xiao Yan. Xiao Yan juga menatap Su Sueying di depannya dengan heran. Tampaknya ketika wanita bernama Su Sueying melihat garis-garis klan di dahinya, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian menunjukkan sedikit perlawanan. Dengan penglihatan Xiao Yan, wajar saja. Dapat dilihat bahwa tampaknya dia atau keluarga Xiao tidak terlalu menyukainya. Tapi jangan khawatir, kamu tidak perlu mengklaim hal-hal yang kami lindungi. Ketika kekuatanku mencapai level itu, aku akan secara alami mengambil hal itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kalian orang-orang dari klan Xiao harus terus menjadi anak-anak yang hilang. Su Sueying juga menggigit bibirnya. Meskipun Xiao Yan memiliki banyak misteri untuk ditanyakan pada Su Sueying, dia tampaknya memiliki prasangka besar terhadap dirinya sendiri. Jadi dia berkata, Su Guliang, kamu baik-baik saja. Mendengar pertanyaan Xiao Yan, di bawah kain kasa Su Sueying, sepasang mata berair tampak lembab. Su Sueying menatap kosong ke garis-garis klan di dahi Xiao Yan, tak bergerak. Api cian di sekujur tubuhnya tiba-tiba membumbung tinggi saat ini, pipinya yang awalnya acuh tak bisa menahan diri untuk berubah sedikit kemerahan, dan napasnya menjadi tidak stabil. Xiao Yan saat ini hanya berjarak beberapa langkah dari Su Sueying, dan Xiao Yan segera menyadari keanehan Su Sueying. Sialan, aku tidak bisa menahannya. Xiao Yan juga mengabaikan pertanyaan lain, karena dia merasa bahwa hati yin dan yang hitam di tubuhnya yang telah lama ditelan olehnya berada di bawah pengaruh Su Sueying, dan energi yang mengerikan meledak seketika, bahkan jika itu adalah doki yang sangat besar dan Qi Huo mencoba yang terbaik untuk tidak dapat menekannya. Jejak energi hitam terpancar dari tubuh Xiao Yan, kemudian pupil mata Xiao Yan mengecil, dan muncullah kegelisahan yang membara dari tubuh bagian bawahnya. Menggabungkan apa yang baru saja dilihat pemilik reruntuhan, Xiao Yan mengutuk keras. Tidak akan begitu ganas, kan? Su Sueying terpesona saat melihat pola klan, dan tidak tahu harus berpikir apa, tetapi ketika energi hati yin dan yang putih meluap, dia juga menemukan ada yang tidak beres. Begitu tubuhnya melunak, tepat ketika yang tak berdaya akan jatuh, telapak tangan lebar disertai aliran energi yang murni muncul dengan mengesankan. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga memegang pinggang Su Sueying dengan satu tangan agar dia tidak jatuh. Merasakan kejantanan di depannya yang jaraknya hampir nol, Su Sueying juga seorang wanita yang tidak berawak. Di bawah pengaruh hati yin dan yang putih, wajahnya memerah, dan ada semburan kabut bedak di matanya yang berair, dan bahkan suara napas semua menjadi lebih berat. Xiao Yan, jika kau menghancurkan kepolosanku, aku akan membunuhmu. Su Sueying juga memahami masalah yin dan yang saat ini, dan dia menggigit bibirnya dengan ringan untuk mengendalikan jejak terakhir akal sehatnya dan berkata dengan marah kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga melihat orang yang bagaikan peri dalam pelukannya sedang berjuang, dan dia tahu bahwa waktu tidak menunggu siapapun, dan tanpa ragu, dia mengarahkan jarinya ke rok konfusianisme di tubuh bagian bawah Su Sueying. Hei, aku tersinggung. Xiao Yan, jika kau berani mempermalukanku, saat aku membalas, kau akan bunuh diri. Su Sueying juga memperhatikan tindakan Xiao Yan, diam-diam mengetahui bahwa situasinya tidak baik, dia tidak dapat menahan diri untuk mengerahkan seluruh tubuhnya untuk menyerangnya. Namun,
setelah energi mengerikan dari jantung Yin dan Yang putih meledak, perasaan tidak berdaya menyebar ke seluruh tubuh, dan sulit untuk mengendalikan tubuh, apalagi melancarkan serangan. Dan King Lian di bawah kakinya juga meledak menjadi cahaya yang menyilaukan pada saat ini, seolah-olah berusaha keras untuk menyelesaikan kekuatan Yin murni di tubuh Su Sueying. Jika Xiao Yan benar-benar menghancurkan kepolosanku, maka aku harus membunuhnya, bahkan jika dia adalah anggota keluarga Xiao. Ngomong-ngomong, klan Xiao mereka memang seperti ini. Su Sueying berpikir dalam hati, berjuang melawan dendam, matanya tak bisa menyembunyikan sedikit pun tekad. Energi dari jantung Yin dan Yang putih dan jantung Yin dan Yang hitam bertemu, dan tampaknya menimbulkan beberapa efek yang berbeda, seperti racun. Namun, saat Xiao Yan berusaha sekuat tenaga menahan api jahat yang berkobar di tubuhnya, lengan giok ramping seperti akar teratai tiba-tiba mencengkeram lehernya, tubuh yang tampak lembut dan tak bertulang. Lengan itu juga menempel di lengan Lindong seperti ular air, dan bau harum menyerbu hidung Xiao Yan. Ledakan, tubuh Su Sueying seperti kulit bayi, tercium wangi harum yang lembut, kelembutan dalam pelukan Xiao Yan bagaikan dinamit yang menyulut timah, menyebabkan mata Xiao Yan langsung memerah, alasan yang selama ini dia tekankan pun semakin melemah. Si cantik terbaring lemah di pelukan Xiao Yan. Peri yang awalnya tidak memakan kembang api dunia, tapi sekarang matanya seperti sutra, dan dia berubah menjadi penyihir yang mempesona. Dia bersandar di lengan Xiao Yan, sedikit terengah-engah, tapi kain tule itu namun, masih ada beberapa suara yang tidak terdengar keluar. Sial, aku tidak bisa menahannya lagi. Xiao Yan juga tidak bisa menahannya lagi, jari-jarinya terus menyerang tubuh bagian bawah Su Sueying. Su Sueying memejamkan matanya, air mata tak dapat terbendung mengalir di pelupuk matanya yang berair, dan kain tule itu lenyap sepenuhnya pada saat ini, menampakkan wajah yang cukup untuk membuat semua makhluk kehilangan mukanya. Tiupan-tiupan. Xiao Yan menepuk pelan perut bagian bawah Su Sueying 3 kali berturut-turut, kemudian Su Sueying merasa bahwa keanehan pada tubuhnya perlahan menghilang, pesona yang menawan dan renyah pun menghilang pada saat ini, kembali ke penampilan dingin aslinya, kekuatannya tampaknya telah pulih sedikit. Su Sueying juga membuka matanya dan menatap Xiao Yan dengan linglung. Jelas, dia tidak menyangka Xiao Yan di depannya akan seperti ini. Ibu, bukankah ibu mengatakan bahwa klan Xiao yang kami jaga semuanya adalah orang-orang kecil yang tidak tahu terima kasih? Tapi kenapa dia tidak seperti apa yang kamu katakan? Xiao Yan tentu saja tidak tahu bahwa Su Sueying berpikir begitu banyak. Sejak saat hati Yin dan Yang-nya tidak dapat ditekan sepenuhnya dan mulai meletus, tuannya Raja Naga Emas tahu bahwa akan ada situasi seperti itu, dan tidak dapat menahan diri untuk mengingat kejadian tadi. Hei, Yan si kecil, kecantikan seperti itu benar-benar murahan untukmu, nak. Sekarang kalian berdua berada di bawah pengaruh Yin dan Yang hitam dan putih. Jika kamu tidak mengambil Yin dan mengisi Yang, kamu akan mati dan itu akan menjadi jelek. Raja Naga Emas menatapnya dengan jenaka. Ada yang salah, kata Xiao Yan. Tuan, jangan membuatku kesal, aku punya keluarga. Selain itu, Su Sueying memang cantik rupawan, tapi dari apa yang baru saja kukatakan, aku yakin dia adalah pelindung klan Xiao kita, dan sepertinya aku punya prasangka besar terhadap keluarga Xiao kita. Meskipun aku laki-laki, aku tidak bisa melakukan hal-hal seperti memanfaatkan bahaya orang lain. Dia adalah pelindung keluarga kita. Pasti sangat sulit untuk melindunginya selama ini. Aku masih memiliki banyak misteri yang belum kupecahkan, bagaimana aku bisa membuat orang lain merasa dingin. Xiao Yan juga memeluk Su Sueying dan berkata, jika diperhatikan lebih seksama, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Su Sueying setelah kain tule itu menghilang. Saat Su Sueying mulai terengah-engah, pipi dan tubuhnya menjadi sangat panas saat ini. Tuan, jangan main-main denganku, bagaimana aku bisa menyelesaikan ini? Xiao Yan juga terstimulasi oleh kemunculan Su Sueying, sesuatu tampak akan bergerak, dan buru-buru meminta bantuan kepada tuannya, Raja Naga Emas. Kamu yakin tidak melakukannya? Melihat kekuatan wanita ini, dia tidak lemah. Jika kamu menerimanya sekarang, mungkin dia akan menurutimu. Hehe, wanita dengan latar belakang yang kuat juga bagus. Raja Naga Emas masih mempertahankan suara yang jenaka. Lihat Xiao Yan. Tuan, tolong berhenti mempermainkanku. Su Sueying jelas bukan orang seperti itu. Aku tahu dari emosinya tadi. Jika aku menghancurkan kepolosannya, dia pasti akan bersamaku selamanya. Dia sebanding dengan Kaisar Petarung Bintang 5. Atau bahkan lebih kuat. Kupikir saja. Xiao Yan juga menatap tuannya dengan heran. Baiklah, kamu gunakan sisa energi dendam di jari-jarimu, dan sentuh perut bagian bawah wanita itu 3 kali berturut-turut untuk membantunya mengendalikan kekuatan ini untuk sementara.
lalu rangsang api aneh di tubuhmu, gunakan karakteristik api aneh itu. Ini juga dapat menekan pecahnya hati yin dan yang hitam dan putih untuk sementara waktu. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Xiao Yan juga berbalik, dan inilah adegan lucu tadi. Lepaskan aku. Su Sueying juga pulih dari kebingungannya tadi, membaca www. Meskipun Wukansu.com tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Yan padanya, satu hal yang pasti, dia masih sedikit waras tadi. Gerakan Xiao Yan yang tampaknya tidak senonoh tampaknya adalah energi yin dan yang putih yang akan meledak di bawah tekanan. Namun, meskipun energi hati yin dan yang putih ditekan sementara, cepat atau lambat energi itu akan kambuh lagi. Su Sueying menggigit bibirnya, jelas dia tidak tahu harus berbuat apa. Xiao Yan tidak melakukan sesuatu yang istimewa tadi, dan dia ingin mengambil energi yangnya sebelumnya. Su Sueying tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir keras. Xiao Yan juga tidak berdaya saat mendengar itu. Dia menyelamatkannya dengan niat baik dan akhirnya menjadi orang jahat. Ini benar-benar, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak akan bisa menahannya terlalu lama. Saat meletus lagi, Xiao Yan juga mengerutkan kening. Situasinya jelas sangat buruk saat ini. Hanya hati yin dan yang dalam legenda ini, belum lagi esensi darah dari penguasa reruntuhan yang legendaris. Awalnya, hati yin dan yang ini harus dipadukan dengan yin dan yang, dan aku tidak dapat menahannya, tetapi aku dapat merasakan energi yin dan yang lain darimu. Meskipun lemah, itu sudah cukup untuk menyelesaikan hati yin dan yang ini. Raja Naga Emas juga perlahan berkata, energiku masih sangat lemah, yakni satu yin dan satu yang. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri setelah mendengar apa yang dikatakan gurunya. Mungkinkah, pil obat 7 tingkat yang ditelan di awal, pil yin yang Xuanlong? Xiao Yan mencoba mengingat dan sepertinya mengingatnya. Seharusnya begitu. Raja Naga Emas jelas tidak tahu mengapa Xiao Yan memiliki kekuatan yin dan yang di dalam tubuhnya, tetapi ini bisa menyelesaikan krisis yang ada saat ini, jika tidak, wanita Qin Lian di depannya benar-benar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Su Sueying sedikit tenang dan bertanya pada Xiao Yan, seolah-olah rasa dingin itu sudah tidak ada lagi di mulutnya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Apakah kamu tidak akan membunuhku untuk mendapatkan yang? Ayolah, aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang. Xiao Yan juga berkata tanpa daya. Mata Su Sueying juga sedikit berkerut. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan menyimpan dendam seperti itu, tetapi itu adalah kesalahannya sendiri sekarang, dan dia langsung terdiam. Xiao Yan juga hanya mengungkapkan kemarahannya. Wanita ini tidak hanya memiliki penampilan yang baik, tetapi kekuatannya juga terlalu kuat, jadi Xiao Yan tidak bisa mendorongnya terlalu keras. Kemudian, dia juga mengingat jejak kekuatan yin dan yang di tubuhnya yang dikatakan oleh gurunya, Raja Naga Emas. Aku teringat kembali pada saat aku berada di dataran besar wilayah hitam di benua Doki, saat aku memperoleh 3.000 petir, aku juga memperoleh pil obat tingkat 7. Pil yin yang Xuanlong, yang disempurnakan oleh kakak seniorku yang berdarah, Yao Feng. Konon, saat ramuan ini dibuat, muncullah sebuah penglihatan di langit. 2 jiwa naga, satu yin dan satu yang, melesat langsung ke langit dari kuali, saling terkait satu sama lain, dan akhirnya menyatu menjadi tubuh ramuan. Dan efek pil naga mendalam yin yang bumi tidak secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi, untuk menerobos. Jika seseorang meminum pil naga yin yang mendalam ini di masa mendatang, saat ia terluka parah atau nyawanya hampir mati, jika ia beruntung, benda ini akan memberimu kesempatan untuk menerobos. Benda ini membuat orang merasa seperti mereka telah berubah, tidak peduli tubuh, jiwa, atau bahkan semangat juang mereka semua dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, selama seseorang memakannya, bahkan jika tubuhnya terluka parah di kemudian hari, tidak perlu khawatir tentang kehidupan, karena mungkin, ini adalah transformasi lengkap Anda. Dan setelah itu, dia pergi menyelamatkan tuannya Yao Lao, dan terluka parah oleh hantu tua Zan Xing Xing Xing, dan kemudian dia menggunakan efek magis pil yin yang Xuanlong. Hancurkan dan berdiri, berhasil maju ke Douzun. Dan ketika Xiao Yan dipromosikan menjadi Douzun pada waktu itu, dia juga mengonsumsi khasiat dari pil yin yang Xuanlong yang bisa dikonsumsi satu kali ini, tetapi meskipun khasiat pil ini dikonsumsi, masih ada sedikit kekuatan yin yang tersisa di dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tertegun. Guru, bagaimana aku bisa mengeluarkan kekuatan yin dan yang lemah di tubuhku sekarang? Xiao Yan juga menemukan alasannya dan bertanya. Menurut apa yang kau katakan, Xiao Yanzi, kau melahap pil obat tingkat 7 yin yang Profound Dragon Pill, dan dengan demikian memiliki jejak yin yang qi, maka cara terbaik sekarang adalah menelan setetes darah naga yang baru saja kau sembuhkan.
Esensi darah yang diperoleh dari kadal itu juga merupakan binatang berjenis naga, jadi seharusnya ia dapat menarik jejak kekuatan yin dan yang dalam tubuhmu. Raja Naga Emas juga berpikir sejenak lalu berkata. Xiaoyan juga melihat bahwa Su Suiying yang awalnya sedikit menjaga dirinya, tampaknya perlahan-lahan mulai melonggarkan kewaspadaannya, dan matanya sedikit berkerut karena dia tidak yakin. Su Guliang, jangan khawatir, aku punya cara untuk menyelesaikan masalah yin dan yang ini, dan aku tidak perlu menggabungkan yin dan yang. Xiaoyan juga menatap wanita Qinglian di depannya dengan tak berdaya. Dari kata-katanya dan gurunya, dia tahu bahwa wanita itu pasti akan bersamanya. Keluarganya memiliki banyak akar. Xiaoyan dengan lembut mengeluarkan botol giok, lalu menangkap darah merah tua itu dengan telapak tangan api putih susu. Kemudian dia menghela napas lega, dan menatap darah merah tua yang terbakar di tangan api putih susu itu. Xiaoyi di bahu Xiaoyan juga mengoceh tanpa henti. Karena Xiaoyi menggabungkan 23 jenis sumber api yang berbeda di benua Doqi, kecerdasannya sama dengan orang normal, tetapi setelah datang ke benua Dodi dia jarang berbicara, dan Xiaoyan juga sangat terkejut. Su Suiying juga sedang memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah yin dan yang. Meskipun masalah itu telah ditekan untuk sementara waktu, jika dia tidak menemukan solusinya, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Su Suiying juga menatap Xiaoyan setelah berbicara, seolah-olah Xiaoyan sedang melakukan sesuatu. Kemudian dia melihat darah merah di telapak tangan Xiaoyan perlahan terbakar. Dengan penglihatan Su Suiying, dia secara alami dapat melihat keistimewaan dari setetes esensi darah ini. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya jelas merupakan darah monster naga, dan matanya yang indah bergerak sedikit, dan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiaoyan. Xiaoyan sangat gembira saat melihat tetesan darah merah di telapak tangannya perlahan mulai mencair dan jatuh. Darah ini mengandung kekuatan naga ajaib yang sangat dahsyat. Benda ini tidak dapat digunakan sembarangan, jika tidak, benda ini pasti akan membuatnya jatuh ke dalam tragedi ledakan tubuh, tetapi ini bukan apa-apa bagi Xiaoyan. Masalahnya adalah dia sendiri adalah seorang alkemis, dan dia cukup berdamai dengan faktor dahsyat dalam energi ini. Selama dia diberi cukup waktu, pada saat itu, dia akan dapat menyerap semua darah dengan aman. Terlebih lagi, darah yang terbakar dari kadal naga haus darah ini juga untuk menggunakan bakat alaminya, haus darah. Karena hanya dengan cara inilah jejak yin dan yang dalam diri Xiaoyan dapat dibangkitkan. Xiaoyan juga melihat rasa sakitnya, 7 tetes ini cukup untuk mengeluarkan wujud naga haus darah yang haus darah, esensi darahnya, yang sebanding dengan darah kaisar petarung bintang 5, jadi menggunakan 1 tetes seperti ini, karena temperamen Xiaoyan, dia tidak dapat menahannya. Rasa sakit yang menusuk, ini adalah cara takdir. Ledakan, dentuman, dentuman. Setetes esensi darah dari kadal naga yang haus darah dimurnikan oleh api putih susu Xiaoyan dalam waktu singkat. Darah merah perlahan menyebar dari telapak tangan Xiaoyan ke seluruh tubuh. Kemudian lapisan perisai cahaya merah yang terlihat dengan mata telanjang muncul di tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan juga terbungkus erat. Ketika Su Suiying melihat penampilan Xiaoyan, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Karena dengan kekuatannya saat ini, sangat sulit juga untuk menghadapi perisai cahaya di tubuh Xiaoyan. Dia dapat merasakan bahwa perisai cahaya Xiaoyan saat ini memiliki kekuatan yang sangat besar, meskipun dia tidak memiliki periode kemenangan yang lengkap. Dia akan takut, tetapi dia jelas tidak memiliki kekuatan itu saat ini. Setetes esensi darah kadal naga haus darah disempurnakan oleh Xiaoyan, dan ketika fotovoltaik merah menutupi seluruh tubuh, raungan naga yang keras datang dari sisi Xiaoyan. Tepatnya, dari mana perisai cahaya itu berasal? Saat auman naga itu keluar, beberapa kekuatan dalam tubuh Xiaoyan juga beresonansi dalam ledakan, dan kedua kekuatan itu berangsur-angsur terbangun dan muncul perlahan. Ledakan, dentuman, dentuman. Kekuatan yin murni dan kekuatan yang murni tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiaoyan. Meskipun lemah, itu sudah cukup untuk menghadapi situasi di depannya. Su Suiying menatap kosong kedua kekuatan di telapak tangan Xiaoyan, yang satu tampaknya merupakan kekuatan yin murni yang sama dengan hati yin dan yang putih yang baru saja ditelannya, dan yang lainnya adalah kekuatan yang murni dari hati yin dan yang hitam yang ditelan Xiaoyan. Kekuatannya sama, kesuksesan, akan mudah untuk melakukan selanjutnya. Xiaoyan juga menyeka keringatnya, mengatakan bahwa menggunakan darah kadal naga haus darah untuk beresonansi dengan pil naga mendalam yin yang ditelannya sendiri juga memiliki kemungkinan gagal. Jika gagal, maka itu hanya bisa. Untungnya, dia berhasil. Kemudian dia melemparkan kekuatan yang murni di tangannya kepada Su Suiying, karena Xiaoyan masih memiliki banyak misteri keluarga yang belum dipecahkannya. Xiaoyan juga memiliki sedikit perhitungan di dalam hatinya.
Karena tuannya, Raja Naga Emas, tidak mengatakannya, maka Su Sueying harus mengatakannya.